Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bersama Belajar IPA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zat tunggal. Untuk lebih jelasnya kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Pada bagian klasifikasi materi, yang baru kita bahas adalah zat tunggal. Zat tunggal ini sudah kita bahas. Untuk kali ini kita akan membahas campuran, yang mana ini juga merupakan bagian dari klasifikasi materi. Apa itu campuran? Mari kita simak, kita pilih campuran. Kita lihat dari pengertian campuran. Bisa kita lihat di sini, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran ini terdiri dari dua macam, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang mana sudah saya tandai ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Jadi inilah pengertian dari campuran. Untuk mengetahui apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen, sekarang kita pilih dulu campuran homogen. Campuran homogen. Kita lihat di sini ada pengertian dari campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen ini identik dengan istilah larutan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dikenal dengan istilah larutan asam dan larutan basa. Sekarang kita lihat dulu, kita pilih larutan. Apa itu tadi larutan asam dan larutan basa? Kita simak. Yang pertama itu adalah larutan asam. Contoh benda yang bersifat asam di sekitar kita yaitu ada pada jeruk, ada pada lemon, kemudian ada pada tomat dan lain sebagainya. Larutan asam ini adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7 dan tentu saja sifat dan rasanya asam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh larutan asam itu dapat berupa cuka makanan. Kemudian contoh lainnya yang juga merupakan larutan asam yaitu ada aki kendaraan. Jadi ini adalah benda yang bersifat asam dan juga ini ada larutan asamnya itu sendiri. Larutan asam ini dapat diketahui dari ciri atau tandanya. Apa saja ciri atau tandanya? Kita lihat. Ciri atau tanda larutan asam. Ciri atau tanda larutan asam itu ada yang pertama rasanya masam. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan korosi. Dan ciri lainnya yaitu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi ini adalah ciri atau tanda larutan asam. Kemudian pada ciri atau tanda larutan asam ini yang
terdapat keterangan dapat menimbulkan korosi. Ini adalah merupakan dampak negatif dari larutan asam itu sendiri. Dampak negatifnya itu dapat berupa hujan asam. Kenapa negatif? Karena hujan asam ini memiliki dampak atau memiliki kerugian bagi kehidupan. Contohnya kerugian seperti apa? Kerugiannya yaitu dapat merusak bangunan, kemudian dapat merusak tumbuh-tumbuhan, dan dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada di sungai jika hujan asam ini langsung jatuh ke sungai. Jadi seperti itulah ciri dan atau tanda dari larutan asam. Sekarang kita beralih ke larutan basa. Contoh benda-benda di sekitar kita yang merupakan basa, yang bersifat basa, yaitu ada sabun mandi yang biasa kita gunakan saat mandi, kemudian ada pupuk, dan larutan basa menurut pengertiannya adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7, dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat atau sering menemukan larutan basa. Contohnya seperti larutan air dan sabun yang dihasilkan saat kita mencuci pakaian dengan melarutkan air dengan deterjen. Kemudian contoh lainnya yaitu ada obat mah yang biasa diminum oleh seseorang yang mempunyai penyakit mah. Ini merupakan contoh dari larutan basa. Kemudian larutan basa juga dapat diketahui dari ciri atau tandanya. Ciri atau tanda larutan basa yaitu bisa kita lihat di sini, ciri atau tanda larutan basa yaitu ada mempunyai rasa agak pahit. Jadi larutan basa ini umumnya rasanya agak pahit, tetapi tentu saja tidak boleh dicoba. Kemudian terasa licin di kulit. Kemudian ciri yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Untuk lebih jelasnya atau lebih singkatnya, perbedaan larutan asam dan larutan basa adalah sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada perbandingannya antara ciri-ciri larutan asam dan ciri-ciri larutan basa. Itu tadi pembahasan kita tentang larutan asam dan larutan basa, yang juga termasuk ciri-ciri serta contoh-contohnya yang ada di lingkungan sekitar. Yang mana larutan asam dan larutan basa ini termasuk ke dalam campuran homogen. Sekarang kita beralih ke campuran heterogen. Kita pilih di sini campuran heterogen. Sudah muncul pada layar pengertian dari campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat sehingga tidak menyatu secara sempurna dan masih dapat dikenali zat penyusunnya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya saja. Contoh campuran homogen dan heterogen. Nah, di sini sudah muncul dua gambar. Ada gambar botol yang berisi sirup, kemudian ada gambar gelas yang berisi air dan minyak atau campuran air dan minyak. Kita lihat dari yang dalam botol dulu. Ini merupakan contoh dari campuran homogen, sedangkan campuran air dan minyak
yang ada dalam gelas ini merupakan campuran heterogen. Kemudian ada gambar lagi, yaitu ada keterangannya. Di sini ada gambar air ditambah pasir, kemudian ada gambar lagi yaitu air ditambah gula. Kita lihat dari air yang dicampur dengan pasir dulu, yang mana air dan pasir ini merupakan campuran heterogen, sedangkan air dan gula ini merupakan campuran homogen. Jadi seperti itulah contoh-contoh campuran homogen dan contoh campuran heterogen yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah campuran bisa dipisahkan? Ternyata campuran bisa dipisahkan. Bagaimana cara atau metode memisahkan campuran ini? Sekarang kita lanjutkan. Prinsip pemisahan campuran. Ternyata campuran dapat dipisahkan dengan mengacu pada prinsip pemisahan campuran. Prinsip pemisahan campuran yaitu, bisa kita lihat pada layar, yaitu perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya. Apa saja sifat-sifat fisis tersebut? Sifat fisis tersebut antara lain ada wujud zat, ada ukuran partikel, ada sifat magnetik, ada titik leleh, ada kelarutan, dan juga ada titik didih. Jadi ini adalah sifat-sifat fisis zat penyusun yang ada dalam campuran. Sekarang kita mengetahui bahwa campuran dapat dipisahkan dengan memperhatikan sifat fisis zat penyusunnya. Sekarang kita akan mencari tahu cara-cara atau metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu ada filtrasi. Bisa kita lihat ini ilustrasi gambar dari filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah penggunaan bahan berpori untuk memisahkan padatan dan cairan dalam suatu campuran. Proses penyaringan disebut dengan filtrasi. Bahan penyaring disebut dengan filter, sedangkan hasil filtrasi itu sendiri disebut dengan filtrate. Ini adalah cara atau metode pemisahan campuran yang pertama. Kemudian cara lainnya lagi yaitu ada sentrifugasi. Bisa kita lihat di sini ada ilustrasi gambarnya. Sentrifugasi adalah pemisahan materi sesuai ukuran dan kerapatan dengan pemanfaatan gaya sentripetal. Proses sentrifugasi berlangsung dalam suatu alat yang dinamakan sentrifug. Jadi dalam ilustrasi gambar ini merupakan alat sentrifugasinya, yang mana namanya adalah sentrifug. Kemudian cara lainnya yaitu ada sublimasi. Ini sudah ada ilustrasi gambarnya. Sublimasi adalah pemisahan campuran dengan titik didih yang berbeda dengan cara menyublim. Sublimasi ini digunakan untuk pemurnian suatu zat dari materi pengotornya. Kemudian metode pemisahan campuran lainnya yaitu ada kromatografi. Bisa dilihat di sini ilustrasi gambarnya. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran dengan prinsip satu fase dan fase lainnya yang bergerak. Kromatografi yang paling sering digunakan adalah kromatografi kertas. Kemudian cara lain lagi yaitu ada distilasi. Ilustrasi gambarnya bisa kita lihat. Distilasi atau penyulingan merupakan pemisahan antar cairan dengan memanfaatkan
titik didih yang berbeda. Jadi ini adalah beberapa metode pemisahan campuran. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai campuran homogen dan campuran heterogen, serta tadi ada larutan asam dan larutan basa, dan juga yang terakhir ini barusan adalah metode pemisahan campuran. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan review singkat terkait materi yang baru saja kita bahas ini. Review singkatnya yaitu ada 2. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kromatografi. Kemudian yang kedua itu ada sebutkan akibat yang ditimbulkan dari hujan asam. Silakan teman-teman boleh menjawabnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi yang baru saja kita bahas ini. Untuk jawaban dari review singkat pada pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jawaban dari review singkat pada video bagian 1 pembahasan tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bagi kamu yang belum nonton video bagian 1, bisa kamu klik di pojok kanan atas pada video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Silakan jika ingin memberi saran atau masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa mengirim pesan ke media sosial kami di Instagram atau Twitter @belajarilmualam, atau bisa juga melalui email di bersama-belajar-ipa@gmail.com. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.